Silakan. Yuk. Ya. Oh ini? Mohon maaf sebelumnya Pak, bisa saya... Oh Bukan ini ya? yang teman-teman dari Bondir sih Pak. Kenapa Ya. Pak? Bukan ini ya? Iya Pak. Materinya bukan ini ya? Iya. Iya Pak, bukan. Nah punyanya Halimatu Sa'diyah mana? Iya, Pak. Mana filenya? Oh ya. Saya lupa kirim, Pak, ke LMS. Ya ini. Dikirimin sama Eka. Oke Pak. Oke, saya buka. Ya, ini ya. Iya, Iya. itu dia. Pak. Silakan. Ini Pak, berhubung Halimatu Sa'diyah sendirian, bisa saya bantu sebagai moderator Pak? Ya, silakan. Siapa nutulennya? Nutulensinya siapa? Nanti dah sekalian Pak. Ya dah, silakan. Saya ada nanti Pak. Ya, silakan. Ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji Tuhan kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melanjutkan presentasi mata kuliah Sosiologi Kependudukan yang dimana sekarang adalah bagian dari teman-teman kelompok 3 dengan judul fertilitas dan fertilisasi dan komponennya yang akan disampaikan oleh pemateri Halimatu Sa'diyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul fertilitas dan komponennya. Waduh. Next, faktor. Bentar. Yang pertama adalah pengertian dari fertilitas. Fertilitas adalah banyaknya jumlah bayi atau anak yang lahir dalam keadaan hidup. Fertilitas ini bersifat menambah jumlah penduduk di suatu daerah. Tingkat kecilnya jumlah kelahiran dalam suatu penduduk tergantung pada waktu kawin pertama, banyaknya perkawinan, atau penggunaan alat kontrasepsi dan lain-lain. Fertilitas merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk dalam suatu daerah maupun negara. Hal ini dapat terjadi apabila angka fertilitas lebih besar daripada angka mortalitas, sehingga pertumbuhan penduduk menjadi cepat. Otomatis jumlah penduduk menjadi lebih banyak. Terus, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas ini dibagi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas ini antara lain yang pertama adalah usia ibu, kemudian yang kedua usia pertama kali menikah, dan yang ketiga penggunaan jenis kontrasepsi. Nah, penggunaan jenis kontrasepsi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu contohnya seperti pil KB, suntik KB, dan implan. Kemudian yang kedua secara non-hormonal, contohnya IUD, spiral, dan kondom. Next. Kemudian yang dampak dari fertilitas. Beberapa pakar kependudukan sepakat bahwa tingkat fertilitas yang tinggi pada masyarakat dipengaruhi oleh norma-norma yang dianut oleh masyarakat, yaitu norma tentang besarnya keluarga, di mana nilai-nilai budaya menjadi faktor utama dalam mempengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga. Maka dampak fertilitas terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi tidak signifikan. Artinya, pada situasi seperti ini, orientasi keluarga miskin atau kaya terhadap jumlah anak yang diinginkan relatif tidak ada perbedaan.
D. Komponen fertilitas. Komponen yang berhubungan dengan fertilitas adalah mortalitas. Jika fertilitas berperan sebagai faktor penambah jumlah penduduk, maka mortalitas adalah sebaliknya, yaitu berperan sebagai faktor pengurang jumlah penduduk. Mortalitas adalah gambaran dari jumlah kematian rata-rata penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu, baik kematian disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, maupun kematian alami. Banyaknya jumlah kematian berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan, kondisi sosial, ekonomi, dan adat istiadat. Faktor-faktor yang mempengaruhi mortalitas, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat mortalitas dibagi menjadi dua, yaitu faktor secara langsung atau faktor dari dalam. Yang pertama umur, kemudian yang kedua penyakit, yang ketiga kecelakaan, kekerasan, dan bunuh diri. Kemudian yang kedua adalah faktor secara tidak langsung, yaitu faktor dari luar. Yang pertama tekanan, baik fisik maupun psikis, kemudian tempat tinggal dan lingkungan, dan yang ketiga tingkat pencemaran lingkungan. Dah. Oke, mungkin hanya itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, menambahkan, dan mengomentari penjelasan dari saya. Ya, silakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Kita akan buka sesi pertanyaan 3 penanya aja. Silakan. Raise hand dong yang bertanya. Ya, pakai raise hand-nya yang penanya yang tercepat yang kita ambil pertanyaannya. Terus saya yang bertanya. Ayo. Tampilkan lagi ya, biar agak cepat kayaknya tadi. Halo. Slide nomor 1 coba Pak. Ini. Yang ini. Yang itu, ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya sedikit ini Pak. Yang jadi apa namanya ini presentasi? Halimatus Sa'diyah. Halo. Oh, Alin. Coba Ya, Pak saya Wen. minta penjelasan tentang apa perbedaan fertilitas dan mortalitas itu aja. Tadi kan sudah menjelaskan, jangan saya tanyakan dampak dari apa. Tadi Alin menjelaskan tentang fertilitas dan apa namanya mortalitas. Nah, saya mau ingin tahu yang kedua, apa perbedaan dari yang kedua fertilitas dengan
mortalitas itu? Maaf, saya kurang jelas pertanyaannya, Pak Wen. Agak putus-putus Pak Wen Ya, suaranya. putus-putus suaranya. Ya, apa namanya ini sinyalnya ini. Nah, saya mau tanyakan, apa perbedaan dari fertilitas sama Assalamualaikum. Oh iya, Pak Wen. Terima kasih, Pak Wen. Oh, itu aja lah. Iya. Jadi saya jelaskan sedikit tentang fertilitas dan mortalitas ya. Jadi fertilitas itu adalah angka kelahiran bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Nah, kemudian kalau mortalitas ini adalah angka kematian yang terjadi akibat penyakit atau kecelakaan atau karena kematian secara alami, begitu Pak Wen. Oh. Jadinya kalau yang mati enggak termasuk dia fertilitas kalau begitu jadinya. Ini kan tadi yang dijelaskan. Ya dah ya. Apa Pak Wen? Halo. Coba diulang Pak Wen. Sinyal kurang ini, Pak. Ya. Tadi kan Alin menjelaskan bahwa fertilitas itu adalah angka kelahiran yang hidup. Sedangkan kalau dia mati tidak masuk dalam kategori fertilitas. Maksudnya Pak Wen anak yang lahir dalam keadaan mati. Suaranya enggak Perbedaan fertilitas. Ya. Sinyal kurang di sini. Moderator dicatat ya. Ya Pak. Enggak begini. Apa namanya? Alasannya Ya, Pak Wen ya. Alasannya ya. Ya, alasan Ya, perbedaan. alasannya kenapa itu Ya, perbedaan dari fertilitas dan mortalitas. ya. Sedangkan dijelaskan tadi sama Alin bahwa fertilitas itu adalah angka kelahiran yang hidup. Kalau Ya. dia mati apakah tidak termasuk dalam fertilitas, kan begitu? Maksudnya Ya. ke dalam apakah moralitas atau gimana? Mortalitas ya. Yo. Ya. Iya. Ya, ditampung dulu. Next pertanyaannya yang lain. Anissa, Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian fertilitas dan mortalitas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dampaknya terhadap dampak fertilitas. Nah, terus yang ingin saya tanyakan di sini tentunya setiap sesuatu yang ada itu ada manfaatnya gitu. Nah, sekarang dampak fertilitas itu fungsi dari diketahuinya jumlah manusia yang hidup itu apa sih? Dan fungsi diketahuinya jumlah angka kematian itu apa sih? Sehingga kita harus mempelajari fertilitas berarti kan ada maknanya gitu. Ya. Udah, jelas sudah pertanyaannya. Seperti itu Pak. Cuman fungsi dari fertilitas sama mortalitas saja. Cuman Ya. itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Moderator dong, aktif dong. Ya, ayo. Jadi pertanyaannya itu saya bacakan satu persatu atau yang sekarang aja, Pak? Halo. Ya. Nah, jadi pertanyaannya dari Saudari Anissa tadi, apakah fungsi dari fertilitas dan mortalitas? Nah, yang dimana kita ketahui setiap sesuatu itu memiliki suatu manfaat.
itu. Nah, jadi apakah ada manfaat atau fungsi dari kelahiran dan kematian ini seperti itu? Ya. Pemakalah. Ya, Pak. Silahkan dijawab. Yang nomor 1 dulu, Pak Ketua, coba minta tolong diulangi. Untuk pertanyaan yang pertama tadi kan tentang perbedaan dari fertilitas dan mortalitas. Nah, Ya. terus yang kedua dari Pak Wen juga ketika ada kelahiran bayi terus dia meninggal, apakah dia masuknya itu kepada fertilitas atau mortalitas? Nah, alasannya kenapa? Oh ya, oke. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan perbedaan dari fertilitas dan mortalitas. Kemudian yang kedua, bagaimana jika bayi itu lahir dalam keadaan mati? Begitu ya. Jadi kalau seandainya bayi itu lahir dalam keadaan mati, maka itu masuk dalam mortalitas karena di sana bayi ini sudah mati bayi ini lahir dalam keadaan mati sehingga dia bukan masuk dalam fertilitas melainkan mortalitas. Alasannya karena bayi yang lahir ini mati mungkin disebabkan karena dia keguguran atau bagaimana, jadi itu termasuk dalam mortalitas. Nah, jadi kesimpulan dari pemateri itu seperti ini, Pak Wen. Ketika bayi itu lahir, namun saat dia dilahirkan itu dia meninggal dunia, maka ketika itu dia akan masuk ke dalam mortalitas, bukan masuk kepada fertilitas. Ya, seperti itu, Pak Wen. Bagaimana kira-kira, Pak Wen? Pak Wen keluar. Mana ini Pak Wen? Ya. Ada dia. Halo, Pak Wen? Sinyal mungkin, Pak. Ya. Mungkin dilanjut aja dulu ya, Pak, jawabannya. Ya. Ya, silakan. Materi. Ya, lanjut. Perlu diulangi pertanyaannya ini bagaimana? Perlu Ya. Nah, diulangi. Soalnya kita lupa. pertanyaannya itu seperti apakah fungsi dari fertilitas dan mortalitas? Nah, di mana kan fertilitas itu tentang angka kelahiran dan angka kematian. Nah, yang dimana tentunya setiap sesuatu itu memiliki suatu manfaat. Lalu apakah manfaatnya kita mengetahui dari angka kematian dan angka kelahiran? Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi fertilitas dan mortalitas ini perlu diketahui atau perlu dicatat ya karena adanya angka kematian atau angka kelahiran di suatu daerah, kita dapat mengetahui percepatan atau laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah sehingga kita dapat mengetahui apakah di suatu daerah itu pertumbuhan penduduknya itu menjadi cepat atau melambat gitu. Boleh bertanya sedikit? Ya, sebentar dulu. Halo? Ya. Itu aja. Yang mungkin hanya itu yang bisa disampaikan.
Jadi saya tambahkan sedikit dari dari pemateri bahwasannya tentunya sangat penting untuk kita mengetahui dari fertilitas dan mortalitas ini karena tentunya ada manfaat juga yang didapatkan yang dimana dari fertilitas kita bisa mengetahui bagaimana pertumbuhan penduduk atau laju penduduk yang ada dan juga dari mortalitas ini kita mengetahui bahwasannya kesejahteraan di negara kita itu seperti apa. Jika mortalitasnya itu sangat besar, artinya tingkat kesejahteraannya itu masih kurang. Nah, kalau seperti itu. Bagaimana dari penanya? Halo Pak Ketua. Ya, Ini coba kalau tidak salah saya dengar mortalitas itu dia bilang fertilitas itu adalah angka kelahiran yang hidup. Katanya kan di penjelasan yang tadi yang pertama, yang kedua adalah kalau mortalitas adalah apa tadi itu? Coba suruh Alin coba kematian. jelaskan dulu tentang kematian. Belum dia putus nyambung tadi ini. Apa yang belum jelas, Pak Wen? Tadi Alin menjelaskan bahwa fertilitas itu adalah angka kelahiran hidup. Nah, Ya. sedangkan mortalitas itu adalah angka kematian. Itulah secara garis besarnya kan. Sedangkan tadi kan itu yang dijelaskan sama Alin. Fertilitas adalah angka Kelahiran. yang hidup. Iya, angka kelahiran bayi yang hidup. Nah, bukankah kalau boleh saya tambahkan sedikit? Ya, Ya, Anak-anak silakan. jawab dulu lah perbedaan yang dua itu. Saya tidak dengar tadi. Jadi saya ulangi ya, Pak Wen. Nah, Ya, jadi kalau seandainya bayi itu lahir dalam keadaan mati, maka itu termasuk ke mortalitas, bukan ke fertilitas. Karena dia lahir dalam keadaan mati, Pak Wen. keadaan mati. Ya, kalau dia lahir dalam keadaan hidup, maka itu akan masuk ke fertilitas. Oh. ya dilanjutkan dari Alin jawabannya. Bagaimana Pak Wen? Gini, Halo? kan istilahnya, kalau fertilitas itu adalah angka kelahiran di saudara yang dengan dalam jangka waktu yang tertentu. Kalau kematian itu mortalitas itu adalah angka kematian sama aja dia sebenarnya. Cuman tadi yang bikin mengganjal itu yang hidup itu aja. Ini tambahan Pak Wen? Hah? Ini tambahan dari SIDE. Ya. Ya, terima kasih. Satu penanya lagi ya. Saya Pak Silakan. Ketua. Oh ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita mengukur angka fertilitas atau kelahiran dalam suatu negara? Terus yang kedua, kenapa tingkat fertilitas atau kelahiran di negara kita ini semakin tahun semakin meningkat? Apa risikonya terhadap negara jika pertumbuhan jika
fertilitas ini semakin tahun itu semakin meningkat? Risiko ya, Ya, risiko atau negaranya. ya, Ya. oke, saya bacakan pertanyaannya. Siap. Jadi pertanyaannya pertama, bagaimana kita mengukur suatu kelahiran dalam satu negara seperti itu? Benar? Iya, Pak. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, ketika tingkat kelahiran di suatu negara itu meningkat atau apa ya, sangat cepat gitu, meningkat dalam waktu yang sangat Ini cepat, lalu setelah risikonya seperti apa? Itu ya itu juga bagaimana? ya. Ya, silakan materi. Halo. Ya, mungkin ada dari teman-teman bagaimana? Ada yang bisa membantu dari materi? Boleh saya Silakan. Iya, Pak. boleh saya mau tanggapi membantu Menjawab. Alin untuk menjawab pertanyaan Suci sedikit ya. Yang pertama, Pak, Yang pertama aja saya mau itu karena dia itu bagaimana? kalau menurut saya adalah untuk mengukur angka kelahiran di dalam satu negara itu memang itu sangat rumit. Tapi yang saya akan jelaskan sedikit adalah kita harus menghitung dari suatu populasi, dari jumlah misalnya 1.000 orang tiap tahun. Cara perhitungan dengan ada rumusnya, di mana adalah jumlah lahir pada tahun tersebut dan pada jumlah populasi saat penghitungan. Hasil penghitungan di sini digabungkan dengan tingkat kematian atau menghasilkan angka tingkat pertumbuhan warga alami. Nah, itu cara kita. Memang untuk menghitung suatu angka kelahiran di negeri kita ini, apalagi lingkupnya negara, itu adalah dia akan menggunakan suatu rumus. Nah, rumusnya adalah misalnya dalam setahun itu 1.000, dapat dihitung rumusnya itu misal 1.000 di mana adalah jumlah kelahiran dan populasinya yang akan dihitung di sana. Terus akan kita gabungkan kematian untuk menghasilkan angka tingkat pertumbuhan warga yang ada di negara kita ini, Pak Ketua. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Suci. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Wen untuk jawabannya. Mungkin ada tambahan di teman-teman yang lain? Atau bagaimana dari penanya, apakah Masuk, sudah puas? Ya, silahkan. masuk tambahan. Ya, untuk jawaban nomor 1. Ya, jawaban nomor Ya, 1, jawaban nomor 2 semuanya. Oh ya, silahkan. Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya? Ya, pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara kita mengukur suatu fertilitas atau suatu angka kelahiran. Sedangkan yang kedua, ketika kelahiran itu meningkat dalam waktu yang sangat pesat di satu negara, lalu apakah resikonya nanti? Woi, ngeri ini. Ya, Itu saja. saja. Gimana cara pengukurannya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bagaimana cara pengukuran
pengukuran fertilasi nih. Kelahiran. Fertilitas. Fertilitas. Ini kan fertilitas ini erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, di mana fertilitas itu kan angka kelahiran. Nah, angka kelahiran tendensinya akan mengarah pada pertumbuhan penduduk. Lalu bagaimana cara kita menghitung atau mengukur fertilitas ini, ataupun ranahnya nanti akan berujung pada pertumbuhan penduduk. Misalkan saya contohkan, bagaimana cara kita mengukur pertumbuhan penduduk alami? Misalkan, untuk mengetahui pertumbuhan penduduk alami, kita bisa mengetahui dengan jumlah kelahiran itu dikurangi dengan jumlah kematian. Itu yang pertama terkait dengan pengukuran pertumbuhan penduduk alami yang tendensinya dari fertilitas atau angka kelahiran. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pertumbuhan penduduk total, nah biasanya itu ada rumusnya. Yang pertama adalah untuk mengetahui pertumbuhan total atau jumlah, di mana jumlah kelahiran itu dikurangi dengan kematian, lalu kemudian ditambah dengan jumlah migrasi, ditambah dengan jumlah daripada jumlah imigrasi dikurangi dengan jumlah emigrasi. Migrasi ini kan di mana penduduk yang di luar Indonesia masuk ke Indonesia. Kalau emigrasi di mana jumlah penduduk yang dari Indonesia yang keluar itu dikurangi, lalu kemudian ditambah dengan hasil daripada jumlah kelahiran dikurangi dengan jumlah kematian. Sehingga kita dapat mengetahui jumlah pertumbuhan total di suatu wilayah. Itu cara kita mengukur fertilitas yang tendensinya atau arahnya itu dalam pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Kemudian terkait dengan dampak ketika jumlah jumlah penduduk atau populasi ini itu meningkat. Mungkin saya menjelaskan satu contoh saja terkait dengan dampak ya, saudara moderator. Pertanyaan yang kedua. Resiko ketika kelahiran itu meningkat sangat pesat. Ya, resiko kelahiran yang sangat pesat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tendensinya atau arahnya nanti dalam pertumbuhan penduduk. Nah, di mana ketika tendensinya mengarah kepada pertumbuhan penduduk, maka persaingan, resikonya adalah persaingan untuk mendapatkan pemukiman. Jika jumlah penduduk ini semakin banyak, tentu kan di berbagai daerah ini banyak persaingan pemukiman, sehingga wilayah-wilayah yang dikategorikan itu sebagai wilayah lindung seperti hutan dan seterusnya itu dibabat untuk dijadikan tempat-tempat pemukiman. Selain itu juga ada persaingan lapangan pekerjaan dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari fertilitas ini gitu. Selain itu juga ada resiko yang lain, meningkatnya jumlah. Tidak tahu faktor dari fertilitas itu apa, karena bagaimanapun faktor ekonomi ini juga bisa memungkinkan bahwasanya angka kelahiran ini tidak ditunjang dengan ekonomi, maka resikonya akan meningkat jumlah kemiskinan. Nah, dari jumlah kemiskinan ini tentu akan tendensinya juga akan mengarah kepada rendahnya kesempatan untuk berpendidikan. Karena kita bisa mengetahui bahwasanya di Indonesia ini banyak yang satu keluarga yang memiliki anak tidak memiliki pendidikan yang baik begitu. Mungkin itu saja penambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saudara Ramzi atas telah bantu menjawab sekaligus menambahkan tadi apa yang telah dijawab dari saudara Pak Wen. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman atau tidak ada? Halo? Jika tidak ada pertanyaan, agar pemateri bisa menyimpulkan materinya
Ya, silahkan mungkin pemateri bisa menyimpulkan atas apa yang tadi disampaikan tadi. Halo, Halo, mana pemateri ini? Udah tidur materinya ini. Kalian? ayo dibacakan Iya, nanti sedikit maaf. terkait materinya. Sebentar. Simpulannya. Ya, sebentar Pak Wen, mohon maaf. Ya saya yang simpulkan mah kalau enggak begitu. Enggak, saya simpulkan Pak Wen. Sebentar tapi. Tunggu sebentar. Oke. Saya simpulkan sedikit dan mohon maaf tadi saya agak ngeblank ya, jadi tidak bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Suci, tapi alhamdulillah ada orang-orang baik yang menjawabkan pertanyaannya. Oke, jadi kesimpulannya adalah fertilitas merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah dan komposisi penduduk dalam suatu negara. Kemudian istilah fertilitas ini digunakan untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan dalam keadaan hidup. Kemudian mortalitas ini adalah gambaran dari angka kematian yang disebabkan oleh karena adanya penyakit atau kecelakaan atau karena kematian yang alami. Mungkin itu saja. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Ya, baiklah, saya lanjutkan. Mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok 3 terkait dengan materi fertilitas dan komponennya. Jika masih ada penyampaian yang masih kurang, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pembekalan selanjutnya ini. Dari Bondir, Pak. Iya, Teman-teman dari Bondir. Ini Pak Mujib ada. Pak Mujib. Mana dia? Pak Tony juga kemana tadi? Ada tadi, udah siap dia jadi materinya. Ada dia. Halo Pak. Biar saya tampilkan. Kopi sudah dikirim di LMS, Pak. Iya, sudah saya backup. Sudah siap belum? Sebentar Pak, mungkin siapa temannya nih Pak Tony yang udah ada di LMS, teman-teman? Ya, Fitri belum. Fitri Rahmi. Mana Pak Tony ini? Pak Mujib, Ya, ganti untuk Pak Tony itu, udah sibuk dia. Kurang nih simpati Pak, makanya timbul tenggelam terus. Ayo. Ubal-ubal. Oh, Ya, berubah. para ubal jadinya ini. Nah, sermen semua ini. belum muncul Pak Tony ini.
itu kan mujib itu. Ayo. Tidak ada rotan akar penjadi. Warga mainan. Warga mainan. Aduh. Ayo Pak Mujib. Oh, mulai ini sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini saya materi kedua dari materi presentasi dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Kelompok 3 kalau nggak salah, Pak. Ya, Pak. Kelompok 5, Pak. Kelompok 4, Anda saya kelompok 5, Pak. Kelompok 3, itu itu daftar kelompok 5. Salah ketik mungkin itu. Yang dapat kelompok 5 saya, yang imigrasi. Oke, sudah. Mulai. Ini sini. Fertilitas yang bahasa Inggrisnya fertility berarti Webster 1996. Fertilitas adalah suatu pengertian yang digunakan oleh ahli demografi untuk menunjukkan tingkat pertambahan jumlah anak atau berat nek. Pengertian lain dari fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil produksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyak bayi yang lahir hidup. Next. Faktor demografi. Faktor demografi adalah struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas disrupsi perkawinan dan proporsi yang kawin. Yang non demografi, faktor non demografi antara lain keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi dan industrialisasi. Next. Cara menghitung angka fertilitas. Angka atau industri fertilitas dapat dihitung dengan cara jumlah penduduk kelahiran selama 5 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan tertimbang komponen fertilitas. Beberapa komponen yang mempengaruhi fertilitas antara lain latar belakang pendidikan, umur kawin pertama, resepsi, nilai anak, dan umet. Next. Beberapa komponen yang mempengaruhi fertilitas antara lain latar belakang pendidikan, umur kawin pertama, persepsi nilai anak, umet.
Next. Nah. Komponen fertilitas, beberapa komponen yang mempengaruhi fertilitas antara lain latar belakang pendidikan, umur kawin, pertama, persepsi nilai anak, masih ingat doang. Balik lagi itu ulang. Sudah mungkin itu Pak, cuma itu. Ya, sudah sampai di sini Pak. Sudah. Silakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main di batur gaku main Patoni Fitri ini telah. Nani Aku jangan baca Mahmudif, Mas. Param sih gua cari Bandung kena nih. Apa? Siap. Sudah kedoang ini. Halo, Sudah, Assalamualaikum. sudah. Coba aku bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu bantuan apa ini Pak Mujib? Enggak, dia istilahnya bantu menjawab. Lanjut Pak. pertanyaan. Lanjut sudah pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya? Pasrah sekali Pak Mujib ini ya. Saya sudah pasrah ini. Itu teman-teman saya itu pengecut itu. Wow. Lari semua. Astagfirullah. Udah masuk keluar. Yo. Elisa, matikan videonya Elisa. Lagi puasa ini. Ya. Ayo teman-teman, Ayo. nggak ada yang mau bertanya. Mungkin sepi ini. Halo. Halo. Mungkin tidak ada yang ditanyakan yang baik ah. Halo, Ketua, Mai. Boleh bertanya? Boleh, Pak Rasul, silakan. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan fertilitas. Yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan upaya penanggulangan fertilitas. Kalau di bidang kependudukan mungkin kan salah satu upaya penanggulangannya dengan menggalakkan program KB atau keluarga berencana atau membatasi jumlah anak dalam satu keluarga, dan itu secara massal dicanangkan oleh pemerintah. Itu di bidang kependudukan. Nah, pertanyaannya upaya penanggulangan fertilitas di bidang pendidikan seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Coba sekali pertanyaan baru Pak Eka. Oh, iya. Ya, saya bacakan pertanyaannya, Pak. Jadi pertanyaannya itu bagaimana upaya penanggulangan fertilitas pada bidang pendidikan, di bidang pendidikan? Upaya penanggulangannya bagaimana? Kayaknya perlu bantuan ini. Ayo. Bagaimana teman-teman, ada yang bisa membantu menjawab? Ya. Pertanyaannya upaya penanggulangan fertilitas di bidang pendidikan. Bagaimana teman-teman, ada yang bisa membantu? Halo? Pertanyaannya apa tadi? Lupa? Coba saya jawab nih. Mungkin ada ini sedikit saya punya jawaban. Pertanyaannya, Eka? Pertanyaannya, upaya penanggulangan fertilitas di bidang pendidikan. Ya, kita diskusi aja ya. Ya, bisa saya Pak sedikit mencoba menjawab, Pak? Ya, boleh. Saya mau bertanya juga. Ya. Oh iya, Pak. Biar Bisa, terbiasa Pak. gitu. Biar terbiasa. Saya bertanya juga ini. Oh iya, Pak. Mana dia pemakalah itu? Ini moderator. Apa dimaksud dengan disrupsi perkawinan itu? Udah itu aja pertanyaan saya. Apa tadi, Pak? Disrupsi perkawinan. Disrupsi. Soalnya tadi saya lihat di tampilan PPT-nya sekilas. Apa itu disrupsi perkawinan? Disrupsi. Ayo, Pak Mujib. Pertanyaannya kedua. Apakah yang dimaksud disrupsi perkawinan? Yang tadi ditampilkan di
Disrupsi. Disrupsi kalau tidak salah, Pak. Ya. Disrupsi perkawinan. Bisa lah ya. Ya. Bisa. Ayo, semangat. Semangat santri, semangat santri. Kan hari santri, kita harus semangat dong. Ayo dibantu aja kalau gitu. Ayo, ada teman-teman yang bisa membantu. Saya Iya. ulangi pertanyaannya. Yang pertama, upaya penanggulangan fertilitas di bidang pendidikan. Terus yang kedua, apakah yang dimaksud disrupsi perkawinan? Boleh. Sudah ya. Menambahkan. Ya, ini aja saya coba memberi apa namanya kayak ubal-ubal tadi. Ya, tadi kan bahas ubal-ubal, timbul tenggelam katanya kan? Ya, bagus itu. Boleh menambahkan? Iya, analoginya itu bagus. Saya sedikit menjawab pertanyaan dari Saudara Ramsi ya. Solusi yang tepat dari pemerintah kita ya mengintensifkan kembali 12 tahun wajib belajar itu. Ya, terus dengan apa namanya? Diikuti dengan penurunan biayanya, biaya pendidikan, SPP. ya, terus subsidi, memberikan subsidi langsung bagi siswa maupun mahasiswa yang kurang mampu. Itu dari saya, ya, pendapat saya. Kalau dilihat dari pendidikannya, begitu, untuk mengurangi fertilitas tadi itu, tingkat fertilitasnya tinggi, gitu, ya. Diskusi saja sudah. Terus terkait disrupsi tadi itu, pemakalah bisa nulis tapi harus bisa menjelaskan juga. Bisa aja teman-teman ini diam karena enggak enak gitu kan. Ya, sama-sama belajar lah gitu. Ya, Pak. Biar paham begitu, ya. Ya, Terus Pak. sama tadi itu, satu lagi apa namanya? Unmet need katanya tuh. Tadi tertarik saya waktu presentasi itu. Unmet need katanya. Belum tentu semua tahu apa itu unmet need. Makanya penjelasan lebih lanjut kan mesti makalahnya sudah ditulis gitu kan, sudah ditulis. Sudah saya review makalahnya. Unmet need yang dimaksud di sini persentase wanita kawin yang tidak punya anak, yang tidak ingin punya anak lagi, atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat kontrasepsi. Nah, itu unmet need, seperti yang dibilang pemakalah di sini. Paham semua? Ya, iya. Itu kan berarti yang kontrol itu si lakinya ini. Ya, ya Pak Wen ya. Ya. Pak Wen. Laki harus yang kontrol itu, yang harus kontrol laki lah Pak. Ya, yang laki yang pegang kontrolnya begitu. Ini terkait
prosentase wanita kawin yang tidak ingin Kontrolnya punya laki, anak. kelompoknya cewek. Istrinya ngingetin, Mas, saya ingin tidak punya anak. Kalau enggak solusinya selain dari memakai alat kontrasepsi tadi. Gitu ya. Jelas ya, Pak Wen? Pemakalah tidak memberi kesimpulan di sini. Ya. Abdul Mujib. Halo.